Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Betawi Luhur Tambun. Nah, kita ini selesai melaksanakan tawaju jamaah. Sekaligus kita mau ngobrol-ngobrol santai, yaitu tentang agama yang menyatukan gitu. Memang agama lain-lain ya? Kalau syariatnya lain-lain Pak, ya. Oh gitu ya. Syariatnya lain-lain. Baharunya gitu ya. Baharunya gitu. Berarti ada yang lain daripada yang baharu gitu ya? Sesungguhnya kalau tahu ada Pak. Oh gitu. Itu ya, yaitu agama Samawi yang dikatakan tuh agama tauhid gitu. Oh, agama tauhid gitu Agama ya. yang satu, Tuhan yang satu untuk semua umat di dunia, Pak. Tapi kenapa saya baru denger ini agama yang satu? Saya kan taunya banyak agama itu. Ada Nasrani, ada Yahudi, ada Islam, ada Buddha, ada Hindu. Nah, ini gimana ini kok? Agama satu gitu. Itu Sesungguhnya gini Pak, loh Pak. Agama banyak itu kan dalam arti kata tuh baharunya ya. Karena menempatkan sesuai ruang dan waktunya, terbatas gitu Pak. Nah, tapi sesungguhnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu, kalau tahu sistem wasilahnya gitu, dalam arti kata agama kodim Mbak, agama yang ketersambungan gitu kan. bukan Kodim 05 bukan ya? Bukan Mbak gitu. Kita taunya Kodim 05 Pak. Yang waris gitu loh Pak. Oh gitu. Itu ketersambungan Nah itu dengan Allah gitu loh Pak. Oh gitu. Itu ada sistem dan apa itu Pak? Kok bisa? Ada sistem dan metodologinya Pak, ada, dan ada rukun syaratnya gitu loh Gitu Pak. ya Bang ya. Gimana Bang? Ini jelasin tuh, katanya ada metodologi dan sistem yang agama yang satu itu loh. Iya bener Pak, ada metodologi dan sistemnya. Ya terutama ada rukun syaratnya juga. Ya harus bener-bener ketemu sama mursyid yang waris, biar ada ketersambungan dan ketemu rukun syarat yang benar-benar jelas. Kenapa jadi agama banyak gitu ya Pak ya? Saya mau. Itu saya baru tahu Pak. Orang merasa sudah beragama gitu loh Pak. Iya. Beragama ya. Tetapi kalau menurut saya itu tidak dipakai gitu loh Pak. Tidak dipakai gitu loh. Tidak dipakai gimana Be? Begini maksudnya. Di alam dunia, kalau orang merasa sudah beragama sesungguhnya, tahu dengan Tuhannya Pak ya, Iya. dia tidak akan melakukan hal-hal yang negatif gitu loh Pak. Betul, betul. Agama Hindu, agama Buddha, agama Islam atau agama Nasrani sekalipun. Betul. Kenapa banyak terlalu kejadian ya? Yang jelas di sini orang yang merasa beragama tapi melakukan hal yang Negatif. negatif. Contohnya contoh yang dilakukan nih dalam kepemerintahan dah gitu. Korupsi di mana-mana gitu kan. Tapi mereka kan orang beragama kan Pak sesungguhnya. Nah itu untuk memasuki agama Kodim itu gimana Pak caranya? Ada rukun syaratnya Pak sebenarnya Pak. Nah, itu yang kami belum tahu. Jadi tolong jelasin Pak, rukun syaratnya apa gitu. Nah metodologi itu apa sih Pak? Saya baru dengar nih Untuk metodologi. lebih jelasnya nih Pak, ada mungkin lebih tahu kawan saya Pak. Kawan saya punya kawan nih mungkin lebih memahami lagi Pak dia Pak. Oh gitu ya. Iya. Nah, mana dia itu? Ini dia nih Pak. Waduh, wah ternyata masih
masih ini ya, masih muda tapi brilian sekali nih. Ya. Keren ini. Baik, terima kasih. Karena saya langsung masuk aja kali ya yang tadi. Santai aja Bang sambil kita ngobrol. Iya. Kan. Kita kan Kalau metodologi itu kan jalan dan syarat rukunnya ya kan ya. Kalau sistem itu kan memang, jadi agama itu kan yang pertama teori yang ilmiah, yang kedua metodologi yang waris, yang tadi mungkin sudah disebutkan kali ya, sudah dikasih tahu sama Pak Bakti gitu. Dan yang ketiga ini sistem yang mutlak gitu. Kenapa sistem yang mutlak? Dari sang pembawanya, jadi kita harus menemukan sebuah wasilah, Pak. Iya, sesuai dengan keterangan surat Al-Maidah ayat 35. Pasti Bapak pernah baca kan ya? nah itu saya pernah baca. Iya. Cuman karena saya ugal-ugalan jadi Iya. saya nggak memperhatikan itu Iya. Bang. Taunya agama ya Iya. yang ono gitu. Karena- yang ini kayaknya bagus ini Bang. Karena wasilah di sini kan perlu ada pembawanya gitu ya Iya. kan. Jadi sesuai dengan yang tadi Al-Maidah ayat 35, ada seorang atau yang memang dikuasakan Tuhan, yang dipimpin oleh Tuhan langsung gitu, yang bahasanya diberi mandat sama Tuhan untuk memegang wasilah. Jadi wasilah itu sebuah ketersambungan yang diibaratkan tali yang satu ujungnya ada padaku, satu ujungnya lagi ada pada kekasihku. Nah, yang dimaksud kekasihku ini sesuatu orang yang dikuasakan atau yang memimpin kita. Jadi kita beragama juga, kita terpimpin Pak gitu. Jadi enggak main asal-asalan auto kita beragama langsung nyampe ke laisa kamisli ya kan, itu kan sesuatu hal yang sulit sekali, itu mustahil sekali itu. Berarti Mustahil. kalau saya simpulkan, Ya, agama itu bukan yang di luaran sono ya. bukan. Yang kemarin saya jalankan. Bukan, saya pun sama Pak menjalankan hal seperti itu. Dulu kan saya begini Bang, bukan dulu, kemarin ya. Ah. Kan agama itu kan sholat 5 waktu, Betul. haji, Betul. puasa, Betul. zakat. Betul. Ternyata bukan itu ya. Sebenarnya kalau secara syariat atau secara teori memang betul Pak. Itu kan hanya berlaku dalam konteks agama baharu Pak, atau agama ardi ya kan. Ardi itu kan bumi, yang memang ya namanya agama baharu, agama ardi itu kan banyak Pak. Dari Islam, Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, itu kan hanya sekedar merek Pak. Nah, agama ardi itu kan bumi. Betul. Berarti agama langit ada dong. Ada. Oh. Agama langit itu ya agama samawi yang memang dari dulu, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu mutlak Pak. Isinya tetap sama. Kalau bahasa tasawuf itu isi kodimnya tuh sama Pak. Oh, itu kalau nggak salah saya pernah denger nih. Iya. Itu kalau yang dinyanyiin Gus Dur ya, Iya. syairnya Gus Dur tuh Betul, ya, betul. agama kodim gitu, Iya. Al-Quran kodim. Betul. Oh, itu langit ya. Betul Pak. Oh, langit atau kan saya pernah dengar juga kalau langit itu akhirat ya. Betul. Oh. Iya, karena kan kalau langit itu kan bahasa kias gitu ya. Kalau kodim ini kan memang keberadaannya baku, mutlak dan kekal. Jadi dari dulunya isinya pun sama Pak, nggak ada yang berubah. Hanya baharu doang yang berubah, gitu. Kan sesuai, kalau baharu itu kan sesuai existing zaman, sesuai dengan hukum ruang dan waktu. Oh, gitu. Namanya kodim kan udah nggak ada aling-alingan, udah nggak ada hukum ruang dan waktunya. Mungkin Bang Bijay atau siapa yang mau menambahkan lagi? Saya tertarik banget ini sama kodim. Iya. Iya, nggak habis pikir juga ya orang-orang di luar sono kenapa masih berkotak-kotak sama agama Islam, Hindu, Nasrani. Iya, ngakunya ya yang paling benar. Udah gitu ya, yang penting sholat. Sholat. Ya,
kalau sholat pun kan perlu ada tingkatan juga. Gimana kita mau sholat ya kan? Sementara di syarat rukunnya aja, nih saya garis bawain ya, syarat rukun itu kan yang namanya orang berislam, syarat rukunnya kan ada syahadat, sholat, zakat, puasa, pergi haji jika mampu ya kan. Kalau misalkan syahadatnya belum bener, ngapain juga kita sholat? Karena kan ada ada Al-Quran, ada ayat Al-Quran yang menerangkan akimi sholah li zikri ya kan, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dan ada lagi hadis qudsi yang mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ada lagi yang mengatakan as-sholatu imaduddin. Namanya sholat itu hubungannya vertikal, kagak ada yang horizontal, semuanya ke atas. Dari mengingat. Kalau syahadat kita belum benar, apa yang mau kita ingat? Kita di dunia Tuhan di laisa kamislihi yang memang beda dimensinya, itu sampai batok rewak gitu kagak bakal ketemu, mustahil. Mustahil, bener, saya jamin itu mustahil 100%. Nah, kenapa kita beragama pentingnya berwasilah? Nah, itu biar ada ketersambungan kita, biar ada ketersambungan. Dari syahadat kita udah bener, pasti sholatnya kita bener, yang lain pun ngikut, gitu. Mungkin ada yang ditambahkan Pak Bakti? Terima kasih Bang Riad. Jadi intinya yang saya pahami itu sesungguhnya gini. Tali ketersambungan yaitu wasilah supaya kita ini sebagai umat bisa nyambung dalam sholat gitu ke yang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Agama apapun sesungguhnya, mau dari Hindu, Buddha, Kristen, Islam, cari pembawanya gitu loh. Cari pembawa wasilahnya. Berarti gitu. Wasilah itu sistemnya dari atas ke bawah gitu. Dari atas ke bawah. Top down gitu kalau bahasa Pekunden Solo, kampung saya top down gitu ya. Top down gitu. Oh, jadi nggak ujuk-ujuk terus kita langsung bisa ibadah kepada Allah gitu. Nggak ya. bisa, Pak. Tapi saya juga bingung, yang bernama Allah itu yang di mana gitu. Teman saya. Sementara gini Bang. Iya Pak. Ya kemarin tuh saya kemarin gitu kan, bahwa kita ya Allah berilah aku rezeki yang banyak. Sementara yang bernama Allah aja nggak kenal gitu, Betul, Bang. betul. Nah, sampai itu kayak betul. gitu. Nah, inilah distorsi ya kan, bahasanya kan distorsi. Distorsi. Orang beragama, ketika orang beragama otomatis dia langsung menyembah Tuhan yang di laisa kamislihi. Padahal kan enggak. Itu ada di saya baca Al-Qur'an An-Nisa ayat 59 tuh, Bang. Atiullah wa atiur rasul. Itu saya pernah baca itu. Wa uli amri minkum ya kan? Iya. Nah, taatilah Allah, Rasul dan uli amri minkum. Nah, kan kita harus ketemu uli amri minkumnya ini. Ulil amri minkum bukannya itu pemerintah bukan? Lah, kalau pemerintah banyak di demo, Pak. Oh, gitu. Lah, kemarin ada di demo. Kita di demo, Pak, kemarin lagi pada demo. Berarti kalau yang dimaksud dengan di agama samawi atau agama qadim, ulil amri minkum itu bukan itu ya? Bukan, seseorang yang dikuasakan, Pak. Seseorang yang dikuasakan, seseorang yang memang dikehendaki Tuhan untuk memimpin umat gitu, Pak, bahasanya. Berarti ya salah saya kemarin itu, Bang. Ya saya pun sama, Pak, sama salah saya juga kalau ngelihat kemarin-kemarin mah. Ulil amri minkum nih, kalau dulu kan saya sering menahan lapar gitu ya dari pagi sampai sore. Nah, saya kan ngikutin dia ulil amri minkum. Ternyata bukan itu ya. Bukan, Pak. Oh, itu ada ya di surat An-Nisa. Ada ayat 59. Iya, betul. Taat kepada Allah harus melalui taat kepada Rasul. Baru taat kepada uli amri minkum. Jadi ada stepnya dong. Iya, itulah sistem, Pak. Itulah agama seperti itu, Pak. Agama sebenarnya, Pak, kenapa dibilang sistem? Jadi agama itu kita analogikan seperti mesin reaktor, Pak. Nggak perlu sugih, nggak perlu pinter, nggak perlu alim.
Itu apapun ketika masuk mesin reaktor, ketika keluar itu udah jadi barang jadi, Pak. Iya ya, enggak Agama memandang- seperti itu, Pak. enggak memandang Enggak. belakang ya. Enggak, Pak. Enggak. Saya pun apa ya, alhamdulillahnya gitu ya. Setelah sadar gitu, ternyata tuh agama tuh seperti ini loh. Ternyata enggak perlu latar belakang lu siapa, nama lu siapa, keturunan siapa, ternyata enggak, Pak. Nah Bang, yang agama yang menyatukan itu yang bagaimana sih? Ag- Apa dia Tuhannya banyak apa satu gitu loh? Kalau Orang-orang mikirnya Tuhannya itu banyak. Nah. Tuhannya mereka tuh paling benar. Itu yang bagaimana itu? Itu Bang, saya kemarin itu bener teman saya ya. Begitu ngomongnya. Agama lu salah, agama Nasrani salah. Nah, ternyata dia juga belum kenal agama ternyata gitu. ya itu kan agama ya, namanya juga agama baharu ya, Pak. Baharu kan, sifat baharu itu kan yang suatu saat pasti rusak, akan diperbaharui. Nah, kalau Nasrani atau Yahudi atau apa sih agama yang lainnya gitu ya, itu kan hanya sebatas merek. Kalau yang tadi dibilang, kalau misalkan agama banyak, meruntuhannya banyak. Iya. Sementara kan kita runut ke Pancasila aja ya, Pak ya. Iya. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kan Esa, satu, tunggal. Tunggal. Kalau misalkan agama banyak, berarti Tuhannya juga banyak. Iya. Kalau misalkan orang mau beragama, beribadah langsung auto nyambung, ngapain harus ada Rasul? Nah, Ngapain harus ada uli amri minkum? Allah aja memakai Rasul ya ke Betul, dunia ya. betul, Pak. Masa kita manusia relatif langsung Ya nggak aja. bisa lah. Gimana itu Bang? Aduh, kayaknya ngeri ya. Iya. Jadi ini salah satu distorsi besar-besaran ya. Kenapa kalau memang Islam itu agama yang benar, kenapa apa Islam NU, apa Islam Muhammadiyah sih? Apa Islam NI sih yang benar? Itu saya masih bingung. Dia kan hanya membenarkan dengan satu kelompok mereka sendiri. Enggak menjadi sebuah rahmatan lil alamin ya kan? Kalau rahmatan lil alamin kan rahmat untuk setiap umat ya kan, untuk seluruh umat ya kan, menyatukan, merukunkan ya kan. Kalau misalkan agama banyak gitu, Tuhannya banyak, pasti itu perselisihan di mana-mana ya. Kita nggak bisa inilah, maksudnya kita tengok di luar sana gitu, Pak, begitu. Udah main yang ini saling membenarkan, yang ini saling menyalahkan gitu. Kan benar salah itu kan sifatnya dunia. Dunia baru ya. Betul. Kalau kodim itu kan atau samawi itu agama yang diridhoi itu kan sifatnya agama yang kodim, agama samawi ya kan, yang memang keberadaannya baku, mutlak dan kekal. Dari sononya emang udah begitu, kagak ada yang diubah-ubah dari Ora zaman berubah Nabi. ya? Dari zaman Nabi Adam pun begitu. Mungkin ada yang tambahin, Pak Bekti? Jadi ininya gini kali Bang ya, Iya. pemahaman saya gitu. Misal kalau dari Hindu harus ketemu apa avatar gitu ya, Iya. Beh. Iya. Atau dari Buddha harus ketemu Buddha Maitreya Iya. gitu ya. Dari Nasrani harus ketemu menemukan apa Roh Kudusnya Iya. gitu. Kalau di Islam harus ketemu Rasulullah gitu. Rasulullah ya, bukan Harus Nabi ketemu ya. bukan. Kalau Nabi sifatnya ada ruang dan waktu itu Pak, Ruang baharunya waktu. gitu loh. Berarti- Itu menurut saya gitu Pak, pemahaman saya gitu. Tapi lebih baik Bang Lihat aja yang menjelaskan Pak. Jadi ya mungkin yang dibilang Pak Bekti itu benar gitu. Apapun merek agamanya ya, ketika sudah ketemu sambungan wasilah atau tali kodimnya, kan ini yang menjadi distorsinya karena memang hilangnya ketersambungan tali kodimnya. wasilah itu. Betul, itu yang disebut wasilahnya. Makanya kita ngelihat di luaran sana kan orang membenarkan atas kelompoknya sendiri atau agamanya sendiri. Ini kan yang sangat disayangkan gitu ya kan. Iya. Ternyata kan agama bukan seperti itu. Agama tuh ya sistem, nggak perlu mereka pintar, alim, sugih ataupun sebagainya. Ketika mereka beragama itu otomatis langsung gitu. Jadi Nah, iya tuh. Apa untuk mengenal agama
yang satu ya, Hmm. supaya kita belajar juga ya, buat gua sendiri pribadi ya, buat orang-orang di luar sono juga biar pada tahu gitu. Kita mesti kudu belajar kemana gitu, Ya, agar nah, ketemu agama yang bener-bener agama gitu. ya. Kemana itu? Ya sebenarnya sih kalau itu kan kita cari seorang guru yang memang guru itu memang benar apa ya, yang mengajarkan kita tentang syarat rukun, yang dimana di dalam syarat rukun itu ada sebuah sistem. Nah, guru pun bukan sembarang guru. Gurunya Iya. memang guru-guru waris ya Iya. kan, guru waris Iya. dari zaman Nabi sampai sekarang itu waris. Iya. Maksudnya bukan waris secara biologis ya kan? Iya. Itu yang disebut apa ya? Waris dadanya, kalau kalau dulu pernah dengar nggak lu ketika Nabi Sebelah dadanya. sebelum wafat akan kuwariskan isi dadaku. Itulah sebenarnya intisari Muhammad dan Rasulullahnya, itu dadanya. Jadi Muhammad dan Rasulullah iya. itu bukan ada surat di mana ya Muhammad itu bukan bapak di antara kalian. Sebenarnya Muhammad itu ya nur Allah sebenarnya mah. Iya, iya. Bukan Muhammad yang zahir begini, bukan bin Abdullah atau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun dulu itu sebagai uli amri minkum, karena khotamul anbiya kan menjadi diwariskan kepada ulama-ulama yang waris ya kan, Ya. atau penerusnya sebagai ulama gitu ya Oh, kan, iya. gitu. Berarti di sini kan kita harus menemukan yang namanya ulama billah, atau ulama yang memang sudah dikuasakan sama Tuhan gitu. Sebenarnya gampang sih kalau ini, ada di dalamnya pun ada syarat rukunnya gitu. Nanti dijelasin gitu. Yang pertama sih ya lu harus bertorikoh dulu. Bertorikoh. Iya. Berarti intinya itu kalau mau pengen masuk ke agama Kodim, Iya, itu harus ketemu sang pembawa betul. wasilah Betul. atau pembawa waris itu. Betul, gitu kan. betul. Nah, itu adanya di mana itu, Bang? Oh, ternyata di sini itu di Indonesia pun ada. Oh. Di Indonesia ada. Ternyata apa ya? Kalau itu kan mohon maaf gitu ya, mungkin di luaran sana banyak yang mengaku mursyid atau guru-guru asli atau palsu gitu ya. Iya. Sebenarnya gampang sih ngebedainnya. Yang pertama dari sebuah sistemnya aja. Kan kalau di dalam, kalau memang guru itu waris gitu ya, pasti dia mengajarkan yang namanya baiat, teknik zikir, atau suluk, atau ubudiyah. Nah, di situ pun itu pasti guru itu pasti waris. Itu pasti dalemannya itu udah mutlak itu dalemannya. Jadi kalau mohon maaf gitu ya, kalau guru di luaran sana yang mengaku-ngaku mursyid atau apa, kayaknya bisa dicek aja, bisa di tracking aja gitu sebenarnya mah, dengan sebuah sistemnya gitu. Berarti kalau saya simpulkan, Ya, itu kan adanya di torikoh ya. betul. Torikoh yang waris. Betul. Torikoh itu kan banyak. Iya. Nah, gimana itu cara membedakan torikoh yang waris dan bukan? Ya. Tentunya ada perbedaan lah, nggak Betul. mungkin sama. Betul. Itu yang tadi saya bilang Pak, apa sih, di dalam sebuah torikoh itu kan pasti ada seorang pembimbing. Kalau di apa ya, di Al-Kahfi ayat 17 kalau nggak salah ya, yang disebut walia mursyida, sebuah bimbingan untuk memberi petunjuk kepada kita semua ya kan. Nah, kita harus ketemu orang yang itu dulu Pak. Ada rukun syaratnya, Ada bermetodologi. Ada, itu udah pasti. Karena kalau kita ngelihat di luaran sana tarekat gitu ya, ya paling Mengajarkan kalau secara ini yang mengajarkan akhirat itu sekarang atau nanti nih Bang nih. akhirat ya sekarang Bu. Coba dah kita ntar selesai pulang dari sini, iseng-iseng buka Al-Quran atau searching di Google, menyatakan di dalam Al-Quran
bahwa di Al-Quran itu ada dunia dan akhirat, nggak ada dunia akhirat nanti, nggak ada. Nggak ada tulisan nanti. Nggak ada, cuman dunia akhirat. Dunia Berarti kan itu saling berdampingan, Pak. Oh iya. Saling berdampingan. Nah, Al-Baqarah 98, jika kamu merasa orang yang benar, mintalah kematian. Oh, itu kalau nggak salah yang mutu-mutu qobla gitu ya. Itu hadis mengacu pada itu, Pak. Mutu. Qobla anta mutu. Itu hadis mengatakan itu. Nah, disitulah kita awal mula portal awal, dimensi awal Memasuki alam akhirat. Iya. Berarti bukan nanti. Bukan. Memang kita harus proses kita harus mati dulu, Pak. Cuman mati yang seperti apa ya kan? Mati yang seperti apa, bukan mati yang seperti konyol innalillahi gitu, bukan. Bahkan ada hadis yang mengatakan gitu ya. Mintalah baiat, jangan sampai engkau mati sebelum terikat baiat di lehermu, ya kan? Nanti engkau dianggap mati jahiliyah gitu. Berarti bohong itu, akhirat Ya. nanti mulu. Ya, namanya distorsi, Pak. Kan itu kan katanya. Ya mohon maaf, saya kan begini kan mengalami semuanya, Pak, gitu. Jadi gini ya Bang, Gitu ya. pada dasarnya beda agama cerita sama agama praktek gitu ya. Betul. Agama memang praktek, Pak, bukan cerita. Contoh padang mahsyar. Ketika di dalam padang mahsyar itu matahari sejengkal di atas kepala. Yang namanya matahari itu ada di dunia, bukan ada di akhirat, ya kan? Padang mahsyar itu di dunia, bukan di akhirat. Cuman bagi orang yang sudah diberikan petunjuk, diberikan kehendak oleh Tuhan, ditunjuki, dikehendaki. Asyura 52. Oh, itu ada ya. Ada. Surat Asyura Ayat 52. ayat 52. Betul. Dikehendaki, dipilih. Betul. Makanya kalau orang, mohon maaf gitu, orang cerita agama, cerita marifat, cerita hakikat, begitu ditanya akhirat kapan nanti, wah tolol saya mah tolol, bener, tolol. Terus ditanya apa yang engkau saksikan dalam syahadatmu? Enggak, saya mah enggak menyaksikan, saya mah cuma ngucapin 2 kalimat. Tuh tolol. Kecuali syahadat dari zaman Nabi itu mengucapkan tidak menyaksikan. Kan itu sebuah distorsi yang apa ya? Yang fatal banget gitu yang zaman sekarang. Dari dulu kan syahadat kagak ada yang berubah, tetap menyaksikan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Namanya bersaksi kan harus ada yang disaksikan. Ya kan? Bersaksi itu kan di alam dunia ya, Betul. bukan di alam nanti setelah kita masuk ini baru bersaksi ya. Enggak mungkin, Pak. Enggak Bersaksi mungkin. Itu kan dengan interaksi dengan Panca indera. kita. Iya, namanya betul. bersaksi. Kita kan di dunia. Betul, Pak. Bersaksinya Nah, bersaksi ini kan kita harus tahu runut kronologinya, Pak. Kita tahu kronologinya, kita mengalami secara empiris kita, Pak, gitu. Jadi enggak hanya ujuk-ujuk bersaksi ngelihat begitu, enggak. Kita tahu tentang kronologis kita. Contoh kayak misalkan di luar misalkan ada kebakaran. Terus ada beberapa orang saksi melihat kebakaran. Enggak semua orang itu tahu kronologinya. ya, Kan kita yang penting harus tahu kronologinya. ya. Makanya ketika ditanya sama wartawan atau polisi, kamu tahu kronologinya? Pasti kan yang diambil dari 5 orang yang diambil 2 atau 1 orang yang tahu kronologinya, Pak. Enggak semuanya gitu. Karena memang yang dipilih dikehendaki di antara hamba-hamba. Bersaksi itu tidak cuma melihat, Tidak. tetapi tahu kronologinya. Betul. Itu yang penting, Bang, tahu kronologinya. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi Bang Sanusi nih. Apa ya? Iya, pengalaman saya tuh kalau orang yang dulu-dulu gitu ya. Katanya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Bohong. Iya kan gitu kan ya. Bunyi apanya tuh? Ayatnya apa hadisnya tahu itu? Iya, ada Tapi ayatnya. kebanyakan orang tuh udah rajin sholat, udah rajin ngaji. Ya kelihatan sama mata kita kan gitu ya. Iya. Tapi
kekejiannya masih ada, kemungkarannya masih ada. Iya. Terus itu gimana sih Bang itu orang? Iya, karena sholatnya kagak nyambung, Pak. Oh gitu. Iya, Nggak nyambung dengan apa itu tali wasilah. betul. gitu ya. Al-Maun dah. Iya. Al-Maun, surat Al-Maun. Bang Sanusi coba lihat dah. Apa sih orang yang lalai sholatnya itu akan diancam neraka, Pak. Bukan lalai menunda-nunda, bukan. Lalai ini karena nggak ada ketersambungan antar tali kodimnya, gitu. Antara wasilah itu nggak ada ketersambungan, Pak. Putus orang. Jadi makanya kenapa orang banyak di luaran sana yang ibadahnya pada getol-getol ya, Iya emang. yang Begitu, sholatnya tapi ya begitu dah. orang mau ketinggalan pisan ya kan ya. Ternyata dia orang yang enggak jauh dari perbuatan keji dan munkar. Setelah sholat masih degik baik sama orang, masih benci Sholatnya baik. mah rajin, Uman ngomongin tetangganya kayak lebih rajin lagi. Iya. Pengetahuan saya tuh Bang. Itu mah kita tutup mata Paham lah. dah semua. Iya. Itu karena sholatnya nggak ada ketersambungan, Bang. Iya, apalagi di dalam agama Islam itu kan ya. Katanya agama rahmatan lil alamin. Iya. Rahmat untuk semua alam semesta gitu. Iya. Tapi mana kadang-kadang ada kucing main gedik baik. Itu namanya orangnya Iya, galak gitu, Pak. Padahal mah apa? Pecinya udah putih. Masih begitu, mana yang rahmatan lil alamin? Kagak itu. Pokoknya ya selama orang masih apa ya? Masih dengan sebuah pemahaman dia gitu ya, atau ibadah dengan semau dia, nggak ada ketersambungan, nggak ada kaitannya dengan sebuah wasilah, itu ibadahnya nongseng, Pak. Impossible, mustahil itu, Pak. Gitu, Mustahil. Iya, dong itu, Pak. Bener. Kenapa saya bisa ngomong begini? Saya pernah ngerasain, Pak, kayak gitu. Saya dulu ibadah getol banget, Pak. Saya Iya, saya kayak ngeliat orang-orang di kampung saya tuh, kalau saya liatin, wah ilah ibadahnya orang ketinggalan pisan. Asal ajan kayak udah buru-buru bayar lari ke masjid. iya. takut orang Tahu dapat yang pahala dicari ya. apa? Saya Iya. juga tahu itu yang dicari apa. Katanya mah nyari pahala, bagian kata saya mah nggak punya pahala lagi. Iya. Padahal kalau di apa? Kalau memang padahal kalau saya perhatikan semua semua kitab gitu Iya. ya, kitab baik dari Nasrani terus ya apa Yahudi, Islam itu kan semua di dalam kitab itu mengajarkan apa? Mengajarkan tentang sebuah tali wasilah, Pak. Tali kodim. wasilah. Iya. Ya. Tetapi kan di sini distorsi sekarang itu kan wasilah nggak ada. Iya. Seolah-olah kita bisa langsung aja. Iya, itu hal-hal Secara langsung nggak mungkin. Iya. gitu. Mungkin, Bang. itu benar hal-hal yang benar mustahil. Saya pun sama dulu beranggapan ketika saya sholat saya langsung nyampe gitu ke Tuhan. Iya. Ternyata kan enggak. Nah, Tuhan aja memakai sebuah sistem Nah, yang di iya. dalam An-Nisa ayat 59 ya kan. Nah. Tuhan, Rasul ya, bukan nyebutin nama ya. Rasul ya. Rasul kan bukan berarti Muhammad doang. Bukan Rasul. Rasul. Baru uli amri minkum. Iya. Dulu di zaman Nabi uli amri minkumnya ya Nabi. Iya. Di zaman Nabi Adam uli amri minkumnya ya Nabi Adam. Iya. Zaman Nabi Muhammad uli amri minkumnya Nabi Muhammad. Waktu- Sekarang uli amri minkumnya siapa nih? Ya kita cari sebuah ulama ya kan. Jadi gini Bang, maaf Bang saya potong Iya. Bang. Kita harus bisa bedain rukun Islam, rukun iman ya Bang. Iya. Nah, kalau Abang bisa tuh Bang, bisa kalau rukun Islam sama rukun iman itu bedanya di mana Bang? Itu ada di Al-Hujurat ayat 14 ketika orang-orang Arab Baduy bertemu Rasulullah ya, face to face ya, kayak saya Pak Bakti begini. Iya. Tuh. Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ya. Waktu itu Ya kan. namanya Nabi Muhammad. Rasulnya pun Nabi Muhammad ya. Cuman Rasul dan Nabi itu kan dua entitas yang berbeda ya kan. Nah, cara bedanya iman sama Islam itu di Al-Hujurat. Ketika orang Badui berkata, katakanlah wahai Rasul, kami ini telah beriman kepadamu. Rasul menjawab, tidak, iman belum masuk ke dadamu. Berarti kan iman harus dimasukin. Bukan asal percaya ya. Bukan. Lah. Bukan. Ih. Kalau asal percaya, suatu saat Bapak udah nggak percaya, Bapak udah nggak beriman, Pak. Iya. Tuh. Kalau percayaan
Ya itu kan hanya relatif Pak, sebatas dunia. Kan iman itu ranahnya ranah akhirat. Ranah kodim ya. Betul. Ranahnya ranah kodim, ranah akhirat. Kalau rukun iman itu dibilang ranahnya kodim, karena di situ tersebutkan percaya pada Tuhan gitu ya, pada Ya. Allah gitu kan. Iya, Percaya pada Rasul, iya, percaya pada kitab. iya. Di situ kan nggak ada Pak Rasul Muhammad atau Rasul Isa. Nggak. Ya, kitab contohnya ya, kitab Al-Quran, kitab Injil atau nggak ada. Itu hanya sebatas itu, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya pada kitab-kitabnya, ya Pak begitu Pak. Iya. Oh, Berarti iya. yang dimaksud Allah itu sebenarnya bukan Allah yang bernama Bukan kan, Allah yang bernama sesungguhnya Tapi- Pak. tapi Allah, Allah yang yang esa gitu. ya, yang esa, yang tunggal, laisa Iya. kami lisaiun gitu. Betul. Yang tadi kembali lagi yang tadi dibilang Pak Bakti gitu, antara Islam dan iman ya. Iya. Islam itu kan secara bahasa itu kan tunduk patuh berserah diri kepada uli amri, atau kalau saya menyebutnya guru. Guru zahir. Iya, guru saya gitu. Saya mah tunduk patuh ya mak guru saya gitu. Itu baru Islam. Baru Islam. Iman ada lagi tunduk patuh berserah diri kepada guru yang seperti apa, bukan yang zahir. Berarti ranahnya kan udah ranah ruh, ranah akhirat ya kan, kayak gitu. Rohaninya Rasul kali Pak ya. Iya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi apa sih, ini kan bertingkat-tingkat Iya, gitu iya, Pak, iya. nggak asal main. Orang kita dilahirkan di dunia dari misalkan umpama kata dari agama Islam, kita lahir di dunia otomatis langsung Islam lah, kagak. Saya baru tahu-tahunya kemarin. Kagak. Nenek moyang lu. Iya. Jadi kalau yang di Laisa Kamislihi kan sesuatu hal yang nggak bernama, nggak berafal, nggak berbentuk, nggak berwujud. Itu bagaimana? Kan orang di luar sana gitu ya, lucunya dia melakukan ibadah, sholat atau semacamnya gitu ya, langsung nyampe ke sono yang Ujuk-ujuk gitu ya. iya, ujung puncak maha akhirat tertinggi. Sementara dia melakukan ibadahnya di dunia. Wah, parah itu. nyambung ya? Wah, kagak nyambung bener. Secara sekarang kan zaman teknologi. Ya. Betul. Padahal kalau kita membahas tentang agama Iya. itu kan harus pakai teknologi. Betul. Teknologi itu apa sih? Wasilah ya Betul. kalau di Itu cara ininya ya. itu kalau orang yang nggak ketemu teknologi itu, missing link, putus Pak. Putus ya. Putus itu. Hmm. Jadi memang benar sih, kita mengacu ketika ngelihat di luaran sana gitu ya, orang beragama hanya membenarkan agama dan kelompok mereka, padahal agama itu kan saling menyatukan, merukunkan ya kan. Iya. Apapun merek agamanya, ketika dia tahu sambungan tali wasilah atau tali kodimnya gitu ya kan. Kodim itu apa sih? Yang tadi saya bilang kan, baku mutlak dan kekal. Keberadaannya dari dulu pun sama. Nggak ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Hanya dunia aja yang berubah. Karena dunia itu sifatnya baharu. Berarti intinya gini Bang. Ya. Berarti kalau saya simpulkan, berarti ada agama ardi, Iya. ada agama Samawi. kodim atau agama samawi Iya. atau agama akhirat. Betul. Nah, yang sampai kepada Tuhan Iya. yang laisa kamislihi Iya. itu berarti agama yang kodim ya, Betul. bukan yang baharu ya. Bukan. Kalau baharu mah kayaknya kalau nggak ada sambungan ya bagaimana mau nyambung, mau Iya. nyampe. Betul. Kalau nggak ada sambungannya, coba kita bayangkan listrik kita. Listrik kita tuh kan colokan banyak ya. Iya. Tetapi nggak nyambung ya, Iya. nggak bisa dong dipakai. Iya. Colokan banyak, Banyak. tapi Nggak ada setrumnya. nggak ada setrumnya kalau nggak Iya. nyambung ya. Iya. Betul. Iya benar. Gelap ya. Iya. Oh, gitu. Gitu. Baiklah, mungkin ini aja yang kita bisa ngobrol ya, Ya. ngobrol santai. Tapi untuk pesan-pesan gimana nih Bang? Pesan-pesan untuk yang di luaran sana gitu ya. Pesan-pesan untuk yang di luaran sana. Jangan masuk. Kayaknya kalau iya tadi saya dengar itu
janganlah masuk ke sini kalau nalarnya belum ditingkatkan. Iya, gitu. betul. Jadi Karena nalar bahaya gitu betul. Karena nalar itu sungguh-sungguh benar penting, Pak. Iya, Iya. nalarnya belum. Ini kalau dibilang agama adi, agama kodim, Iya. marah Sungguh dia. pendek. Sungguh pendek. Pendek jangan ya. Iya, jangan jangan. Makanya kalau siapapun ya yang di luaran sana, kalau pengen tahu ya tingkatkan dulu Nalarnya. Iya. nalar logikamu gitu. Betul. Ilmiah gitu kan. Jangan coba-coba buat anak-anak ya. Anak-anak yang berjenggot Kalau masih- maksudnya. Walaupun siapapun Anda kalau sudah berjenggot panjang, tapi kalau nalarnya pendek gak usah Iya. kesini. Ini hanya untuk Orang yang gila. yang nalarnya sudah apa ibaratnya Sudah tinggi. Sudah Sudah tinggi Udah gitu. bagus. Iya. Nah, Ya. mungkin itu aja ya obrolan kami sebagai pembuka gitu, membuka bahwa agama itu bukan ranah syariat saja, tetapi ada ranah agama samawi. Betul. Kita harus bisa membedakan agama yang samawi dan agama yang ardi supaya tidak terpleset cara berpikirnya gitu. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Tidak lain dan tidak bukan, ini hanya patuh dan taat kepada guru. Jadi ilahi anta maksudi waridhoka madlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.